Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Dan inilah yang kemudian ya yang diakui oleh Luhut Binsar Panjaitan. Ya, sekarang mengakui ya mengatakan bahwa Luhut mengaku putuskan izin Bandara IMIP di era Jokowi. Kok bisa-bisanya? Kok bisa-bisanya begitu kan ya? Apakah karena ketahuan lalu kemudian diputuskan izinnya atau bagaimana begitu? Nah, Luhut ini mengatakan bahwa Bandara IMIP ya memang tak perlu bea cukai dan imigrasi ya karena dikhususkan melayani penerbangan domestik, kabarnya begitu. Dan kemarin ya pas bulan Oktober begitu kan ya, pas bulan Oktober kabarnya begitu sudah diputuskan. Jadi sebelum-sebelumnya enak begitu kan ya. Apakah selama ini beredar soal orang-orang asing begitu kan ya? Pasti tahu lah, pasti paham teman-teman soal orang-orang asing yang kemudian datang di situ begitu kan ya. Inilah salah satu Pak Luhut begitu kan ya yang ada di Morowali kabarnya begitu. Ini menandakan satu persatu sudah mulai terbongkar. Ayolah Jokowi jangan ngeles. Jadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional yakni Luhut Binsar Panjaitan ini mengaku memutuskan izin pembangunan Bandara IMIP di era Presiden Joko Widodo. Ya, keputusan tersebut diambil begitu dalam sebuah rapat yang dipimpin bersama sejumlah instansi terkait saat menjabat sebagai Menteri Koordinator ya bidang kemaritiman dan investasi. Kok sebelum-sebelumnya ini gimana begitu? Jadi izinnya ini kata Luhut begitu kan ya, izinnya itu menurut Luhut ya merupakan salah satu bentuk fasilitas kepada investor yang menanamkan modalnya untuk hilirisasi nikel. Tapi kita lihat saja Pak, para tambang ya, apalagi tambang nikel dan sebagainya begitu. Lalu kemudian kekayaan alam kita dikuras. Indonesia dapat apa coba? Indonesia dapat apa coba begitu kan ya. Jadi selama ini kita lihat saja begitu kan di berbagai media sosial banyak narasi-narasi begitu kan ya. Ada orang penyeludupan orang Cina diduga seperti itu begitu kan ya, yang bekerja di Morowali dan sebagainya. Kalau toh pada hakikatnya ini adalah Cina sebagai prioritas utama, lantas bagaimana dan kekayaan alam kita ini? Dan sekarang siapa yang mesti disalahkan itu? Ngeri mas, ngeri mas ya. Dan pada akhirnya begitu kan ya, Luhut mengakui ya, dia yang memberikan apa namanya, yang memberikan izin pembangunan begitu kan ya soal Bandara IMIP itu begitu. Lalu kemudian diputuskan kemarin ya soal apa namanya soal perizinannya begitu kan ya karena dianggap bahwa sekarang sudah seperti apa yang disampaikan oleh Menhan Syafri Samsudin mengatakan bahwa jangan membuat republik dalam republik. Mungkin ini adalah sindiran keras begitu kan ya di era Jokowi begitu. Ini menandakan negara kita ya tidak baik-baik aja kalau menurut saya begitu. Kenapa Bang kok mengatakan seperti itu? Lihat saja ya di beberapa postingan sejak tahun 2019 bahkan tahun 2024 yang digaungkan oleh Caimin, banyak tenaga asing, banyak orang-orang asing yang masuk ke Indonesia begitu tanpa imigrasi, tanpa bea cukai dan sebagainya. Dan pada akhirnya inilah yang ditakutkan ya oleh negara kita. Negara kita itu bisa apa namanya terancam kedaulatannya begitu. Nih mungkin apa yang disampaikan oleh Caimin benar juga begitu. Tapi para pendukung-pendukung Jokowi justru tidak mendengarkan hal itu. Ya, kalau sudah seperti ini, apakah mau bela Jokowi atau bagaimana begitu kan? Ini salah satu ungkapan dari Luhut ya. Luhut mengatakan Bandara IMIP fasilitas bagi investor Cina. Ia membantah narasi yang menyebutkan bandara itu sebagai negara dalam negara. Ya dibantah oleh Luhut. Ya tapi kita lihat saja apakah ini akan mengancam kedaulatan negara? Kenapa ya orang-orang Cina diberikan fasilitas yang begitu luar biasa? Nah, kamu harus tahu taktik strategi orang-orang Cina dan orang-orang komunis, ya. Kalau menguasai perekonomian kita, ekonomi kita bisa hancur begitu. Negara kita bisa terjebak begitu. Saya kira inilah yang harus
harus diungkapkan kepada publik begitu kan. Ya masih banyak hal-hal yang kemudian harus ditelusuri begitu. Ini mirip cerita Wus ya, izin pembangunan bandara IMIP ditolak Jonan, diloloskan oleh Budi Karya. Ya kalau di belakangnya ada yang namanya Opung ya pasti lolos lah. Ada yang mengatakan begini, ini investor asing ya bawa barang tanpa cukai, bawa pekerjaan dari luar dengan gaji tanpa pajak kah? Kalau iya enak sekali. Kami masyarakat kecil nggak bayar pajak ya. Kami masyarakat kecil nggak bayar pajak, motor aja kena tilang. ini salah satu komentar-komentar netizen. Dan pada akhirnya ya Pak Luhut mengakui begitu kan ya, soal menerbitkan izin bandara IMIP dan itu domestik tak perlu bea cukai, kata Luhut ya. Bayangkan bagaimana komentar Anda? Bagaimana komentar para termol-termol itu? Bisa saja Pak, kalau menurut saya pribadi bisa saja ini mengancam kedaulatan negara. Tanpa imigrasi, tanpa bea cukai, kalau toh pada akhirnya izinnya adalah domestik, maka kemudian jauh dari kontrol negara. Bagaimana soal kemarin yang disampaikan oleh Menhub begitu, bahwa diawasi oleh negara, ada bea cukainya, ada ada imigrasinya begitu kan ya. Apakah benar seperti itu? Apakah yang diberikan bea cukai dan imigrasi itu adalah pas akhir-akhir saja begitu? Ini termol-termol sudah membela habis-habisan di situ begitu ya. Hati-hati Pak Prabowo ya, hati-hati betul begitu. Ini pertama izin domestik, kedua izin angkut orang, ketiga angkut barang, keempat angkut orang tapi kepala ya capek, kelima angkut barang tapi bisa untuk bermata-matai. Ya semuanya kan kalau nggak Luhut ya Jokowi, kalau nggak Jokowi ya Luhut. Itulah yang terus dibicarakan setiap tahunnya begitu kan ya. Jadi Presiden Prabowo Subianto harus mengevaluasi ini begitu. Ya benar kata Pak Safri Samsudin, jangan membuat negara dalam negara, ya jangan membuat republik dalam republik. Ini menjadi ancaman kedaulatan negara itu sendiri. Kalau barang-barang bebas begitu kan ya, penyelundupan narkoboy, penyelundupan senjata ilegal, ya bisa saja kalau bebas. Ya bisa saja nanti begitu kan perang antar saudara. Ini kita lihat saja, Bos. Jangan-jangan yang perang di Papua begitu kan ya. Jangan-jangan ini bagian dari strategi-strategi mereka begitu kan ya, untuk menghancurkan negara kita begitu. Ya, nih ya mereka banyak komunis-komunis itu mereka-mereka yang kemudian bisa menguasai ekonomi kita begitu. Ya. Ada yang mengatakan ini, makanya begitu kan ya, TKA Cina ilegal makin banyak biang keroknya. Ya, ada yang mengatakan dan menduga ya, jangan-jangan di era Jokowi ya bebas-bebas aja begitu. Ini ada yang mengatakan sudah terbongkar ya, cuci tangan kata netizen ya. Ada pengkhianatan negara harus dimiskinkan. Ini salah satu komentar-komentar dari netizen. Tapi bagi kami begini, melihat dengan situasi seperti itu begitu kan, karena memang orang-orang Cina, tidak hanya Cina, ada Amerika, Jepang begitu kan, yang kemudian investasi di negara kita. Apakah sama juga ya orang-orang yang berinvestasi itu diberikan fasilitas yang lebih seperti Amerika, seperti Jepang dan sebagainya begitu. Jadi kalau toh pada hakikatnya ini adalah fasilitas negara yang diberikan ke Cina, kan ada perbedaan. Ya, ingat, hati-hati betul dengan soal ini begitu. Jadi dia mengatakan begini, menurut Luhut ya, merupakan salah satu bentuk fasilitas kepada investor yang mau menanamkan modalnya untuk hilirisasi nikel di Morowali dengan pengubah ya nikel ore menuju produk bernilai tambah seperti stainless steel ya, proskursor dan katode ya, katode yang hari ini digunakan sebagai industri global. Ya memang bagus sih sebenarnya, tapi hati-hati betul dengan seperti itu begitu. Kenapa? Karena ini akan mengancam kedaulatan negara. Ya, yang bekerja coba cek saja di situ. Apakah benar yang bekerja di situ adalah kebanyakan orang asing begitu kan ya? Kalau kebanyakan orang asing, negara kita bisa hancur, Pak, ya. Kenapa? Karena orang-orang di dalam negeri sendiri, orang-orang lokal sendiri begitu kan, cari pekerjaan susah, ekonominya semakin
semakin tinggi, dan inilah yang kemudian akan mengalami kemiskinan yang sangat luar biasa, ya. Presiden Prabowo Subianto harus menindak ini begitu. jadi Luhut yang mengakui begitu soal putuskan perizinan, lalu kemudian ya Luhut juga yang mengakui memberikan izin begitu, putuskan memberikan izin. Tapi saya kira ini langkah yang kemudian sekarang ini harus perbaikan begitu di era Presiden Prabowo Subianto, semuanya diperbaiki begitu kan. Hal-hal yang tidak baik harus diperbaiki dan sebagainya. Ini langkah yang kemudian menurut saya pribadi ada terobosan baru. Tapi yang paling menarik di situ adalah justru Luhut ini begitu kan ya, memberikan statement begitu kan di di media sosial. Dia mengatakan begini: masyarakat Indonesia yang saya hormati, begitu, dalam beberapa waktu terakhir ini muncul berbagai pertanyaan yang polemik mengenai kebijakan hilirisasi serta kerjasama investasi strategis yang telah dijalankan pemerintah. Sebagai mantan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi bertanggung jawab atas perencanaan dan pengembangan si investasi nasional selama kurang lebih 11 tahun. Bayangkan, 11 tahun bro ya. Sejak awal kami melihat perlunya perubahan besar agar Indonesia mendapatkan nilai tambah yang lebih baik ya dari sumber daya yang kita miliki. Gagasan hilirisasi sesungguhnya sudah saya pikirkan sejak saya menjabat Kementerian Perindustrian. Bahkan seolah-olah salah satu tonggak awalnya adalah pembangunan kawasan industri Morowali yang dimulai di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Dari situlah lahir pemikiran bahwa Indonesia tidak boleh terus mengekspor bahan mentah. Oke, setuju dengan itu ya. Namun ya, mendatangkan investor asing bukanlah hal yang mudah. Setelah mempelajari kesiapan negara dari segi investasi, pasar, dan teknologi, hanya Tiongkok yang saat itu siap dan mampu memenuhi kebutuhan kita. Atas izin Presiden Joko Widodo, saya bertemu dengan Perdana Menteri Li Keqiang yang menyampaikan permintaan Indonesia agar Tiongkok dapat berinvestasi dan mengembangkan industri hilirisasi. Hilirisasi nikel dimulai dari penghentian ekspor nikel ore yang sebelumnya ya hanya menghasilkan sekitar 1,2 miliar per tahun US dollar begitu kan ya, dan itu pun sebagian besar berupa tanah dan air ya, karena hanya sekitar 2%. Ini salah satu yang diungkapkan oleh Luhut begitu kan ya. Ini semata-mata kabarnya begitu kan ya, ingin ada investasi yang begitu luar biasa. Makanya saya melihat bahwa dengan adanya seperti ini maka orang-orang akan melihat begitu kan ya, bahwa seberapa banyak sih sumbangsih dari PT Morowali itu terhadap bangsa kita dan negara kita begitu. Itu satu begitu. Yang kedua, kalau toh pada hakikatnya ini adalah merupakan investasi besar, ya, kalau dikelola dengan baik, saya kira ini langkah yang baik. Tapi yang bekerja di situ jangan orang-orang asing, Pak. Jangan orang-orang asing. Bisa saja begitu kan ya. Bisa saja ini akan menjadi dampak di situ begitu. Makanya saya kira tidak perlu ngeles lah ya, mau meresmikan ini atau tidak begitu. Tapi yang terpenting rekam jejak dan digital itu sudah ada begitu kan ya, dan Luhut bertanggung jawab. Kenapa Luhut ini berani bertanggung jawab dibandingkan dengan seorang mantan presiden? Kan itu logikanya begitu kan ya, kan itu logikanya. Jejak digitalnya masih ada kok. Jadi apalagi ini yang mau dipertontonkan kepada Republik Indonesia begitu. Makanya ini benar-benar hati-hati begitu soal proyek besar begitu kan ya, yang kemudian menjadi cikal bakal untuk Indonesia itu sendiri begitu. Jadi ini kata-kata netizen begitu kan, kata netizen, kok ini rasa-rasanya mirip sekali ya dengan dengan kasus UOS ini, ada apa? Dan itu bertanya-tanya masyarakat begitu kan ya. Tapi bagi kami ya biasa-biasa aja begitu. Kenapa? Karena kalau toh pada hakikatnya ketahuan ya semua orang pasti ketahuan. Jadi ini menandakan harus hati-hati betul ya soal bandara ilegal dan sebagainya. Tapi saya masih belum tahu persis apakah ini bandara ilegal atau tidak. Tapi menurut Menhub itu tidak ilegal dan sebagainya. Duga ada izinnya begitu, jelas ada izinnya ya. Tapi kalau izinnya domestik ya seharusnya ini harus diperiksa begitu. Harus ada tindak lanjut lah ya. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.